Assalamualaikum. Kami pasangan suami istri yang merantau di Jakarta. Alhamdulillah hari ini kita sudah masukin hari ke-8 di bulan Ramadan. Gimana puasanya teman-teman? Masih semangat? Insya Allah harusnya masih semangat ya, karena ini baru masuk 10 hari pertama ya Kak. Terus di video kali ini kita akan membicarakan, kita mau sharing tentang target-target ibadah yang kita lakukan, yang kita susun lah di bulan Ramadan kali ini sebagai suami istri. Iya, dan ini no riak-riak ya. Kita mau sharing aja, kita juga masih belum, kita bukan ahli yang banget ya, tapi ini kita juga masih terus belajar gitu guys. Jadi ini saya putar ada 5 hal yang kita jadikan target di puasa tahun ini. Jadi yang pertama, tentunya yang perlu teman-teman ketahui kan, karena kita sudah menikah, jadi kita punya privilege yang cukup banyak, cukup luas, karena kita tuh bisa menentukan sendiri itu tuh mau seperti apa gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya belum nikah juga sebenarnya ya banyak juga kok target-target ya Kak, kayak misalnya one day one juice atau apa bisa dilakukan. Ya nggak harus menikah ya, tapi kita ngerasanya karena sudah menikah jadi punya privilege gitu, lebih luas lagi. Contohnya kayak kita ada target itikaf, itu kita bisa lakukan sama-sama meskipun terpisah ya, tetap di dalam masjid terpisah, tapi kita, untuk aku pribadi kan aku perempuan, biasanya perempuan jarang dibolehkan gitu ya untuk keluar malam, nggak keluar gitu. Nah setelah menikah tuh jadi lebih fleksibel gitu, karena kan bareng suami gitu, orang tua juga udah tenang gitu. Jadi kita langsung aja ke 5 target yang kita ini kan. Yang pertama itu kita no skip terawih gitu ya, karena terawih ini itu adalah ibadah spesial yang cuma ada di bulan Ramadan. Jadi belajar terus menerus untuk sesibuk apapun kita, selelah apapun, usahakan untuk tetap terawih gitu ya. Meskipun kita itu terkadang dipisah, aku ke masjid, istri di rumah, atau kadang-kadang juga ini karena sunnah ya guys ya, jadi kadang-kadang kita berdua sholat di rumah seperti itu tarawihnya gitu. Jadi berusaha meskipun sebagaimanapun aku misal pulang terlambat pun, misalnya pulang malam misal gitu ya, nah kita tetap sholat tarawih gitu. Dan meskipun kita beberapa kali juga nggak bareng ya, karena kan keutamaan sholat di masjid itu untuk laki-laki ya. Jadi teman-teman yang suaminya sering sholat di rumah, kalau misalnya masih dekat sama masjid, disemangatin, didorong untuk sholat ke masjid. Nah kita yang perempuan ini utamanya itu sholatnya di rumah. Nah tapi kadang-kadang kalau misalnya kayak kemarin, bukan perempuan sih Kak, hujan ya betul. Jadi yaudah Kak Sandi sholatnya di rumah gitu bareng aku, tapi itu pun jarang gitu, kebanyakan dia di masjid gitu. Dan kalau misalnya pas hari libur kayak gini, kita berdua gitu ke masjid gitu, karena kan besoknya nggak kerja gitu. Terus yang kedua itu ini terkait baca Quran gitu. Kemarin tuh kita diskusi ya, apakah kita tuh mau one day one juice gitu ya, target gitu, tapi ternyata dan kesibukan yang berbeda, aku yang kerja kayaknya aku masih belum mampu. Jadi diambil jalan tengahnya adalah pokoknya targetnya khatam 30 juz di bulan Ramadan gitu kan. Jadi dua Ramadan yang kemarin kita itu gagal ya Kak ya, untuk 30 khatam 30 juz, karena kita tuh pada saat itu kita berusaha untuk one day one juice gitu, dan ternyata tuh agak susah gitu, agak keteteran, karena kita jadi pada misalnya hari pertama, pas hari-hari awal 5, hari ke-6 ke-7 masih bisa tuh ngejar, tapi setelah itu kayak hari ke-10 gitu, masih juz 8. Nah di situ kita ngerasa ini ya Kak, kayak udah ketinggalan, udah akhirnya kayak gak semangat lagi untuk 30 juz, padahal kan sudah pesimis duluan. Jadi akhirnya di tahun ini kita revisi, kita bikin, yang penting kita berusaha untuk khatam 30 juz. Jadi mau 1 hari 2 juz atau mau 1 juz tuh 2 hari, di weekendnya kita kencengin. tapi yang paling utama adalah kita berusaha untuk ngaji setiap hari gitu. Jadi teman-teman juga bisa ngatur. Jadi misalnya kayak yang paling kesulitan kayak Kak Sandi gitu, dia kan kerja. Nah pada saat kerja nggak bisa untuk banyak baca ya Kak ya, karena kan ini
Jadi dia maksimalkannya di mungkin di setelah sholat, pas sholat raweh atau pada saat subuh gitu. Terus juga teman-teman yang juga. iya oh ya di weekend juga, misalnya kayak aku yang ibu rumah tangga di rumah aja punya banyak waktu, lebih banyak waktu gitu, itu tuh bisa lebih maksimal gitu. Tapi juga nggak apa ya, nggak dikejar-kejar, nggak berasa dikejar-kejar gitu, karena yang paling penting tuh kita bacanya dengan tenang, dengan baik. Iya. Dan itu juga kenapa kita mau, kan ada yang masih kontra ya, buat apa khatam 30 juz kalau nggak tahu artinya dan sebagainya. Tapi sebetulnya di sini kami sendiri mau membiasakan untuk membaca Quran gitu loh. Memang ya ini momentum bulan Ramadan, kita mau biasakan 30 juz dalam sebulan bisa ya, mungkin nanti setelah bulan Ramadan bisa lebih apa ya, lebih konsisten, disiplin, mungkin nggak sebanyak itu gitu loh. Terus yang ketiga, kita punya target untuk Target baru. target baru ya. Alhamdulillah kita berusaha untuk sedekah takjil ya. Setiap seminggu sekali ke masjid gitu. Ya, dan ini tuh sebetulnya dulu kita itu belum apa ya, belum pede ya, atau belum kepikiran kali ya mau kasih sedekah takjil gitu. Kita kan mikir porsinya tuh banyak, itu terus mau ngasih apa gitu. Nah ini yang menariknya itu istri kebetulan berusaha bikin gitu. Iya. Kita Menarik ini. rencananya kita kayak berusaha untuk apa ya, kalau misalnya beli di luar ya nggak salah juga sih kalau misalnya mau beli di luar, tapi kita coba untuk bikin di rumah, kita bikin makanan gitu yang dikasih ke masjid kayak gitu. Dan karena kita merasa mampunya seminggu sekali ya Kak, jadi ya kalau jadi kegiatan seru sih gitu selama Ramadan ini gitu. Kalau tahun kemarin itu kita sempet yang apa Kak, bagi-bagi nasi bungkus gitu. Dan yang tahun ini kita coba untuk itu, yang mudah-mudahan semoga terlaksana, dimudahkan, dimurahkan juga rezekinya, jadi bisa ngasih lebih banyak kayak gitu. Jadi yang menariknya kalau sedekah takjil ini tuh kita nggak ada apa ya, ibarat paksaan harus apa berapa banyak gitu. Jadi ya kita kasih aja ke masjid. Mau kita misalnya ngasihnya 50 piece atau berapa, ya nggak apa gitu kan, gabungan sama yang lain kalau di takjil. Nah, tapi kalau ngasih orang itu kayaknya mungkin kita ya apa ya, kalau kakak sendiri ada ya, kita takut tuh pas kita ngasih tiba-tiba digerumunin. Iya kan, Iya, kita udah pernah kayak gitu. Oh, sama satu lagi, kita punya kebiasaan kalau misalnya kita tuh ngasih orang, kita tuh ngasih sesuatu yang kita suka. Ayo misalnya waktu itu kita pernah bagi-bagi nasi goreng. Nah itu nasi gorengnya pun nasi goreng yang kita suka gitu. Kita berharap orang-orang tuh juga ngerasain ini tuh enak kayak gitu. Dan tetap sebenarnya semampu kita sih, mudah-mudahan bisa lebih banyak. Oke, nah untuk target selanjutnya yang keempat ini berkaitan soal sholat 5 waktu gitu ya guys. Jadi baik aku maupun istri ini berusaha sholat tepat waktu 5 waktu, dan aku sendiri juga membiasakan, khususnya aku ya, jadi lebih ke sholat ke masjid gitu, membiasakannya. Dan apa ya, maunya itu juga rawatibnya juga qobliyah ba'diyah juga dikencengin gitu. Jadi mungkin momentum bulan Ramadan aku sendiri menggembleng diri sendiri itu ya, didorong istri juga untuk ya usahakan untuk bisa sholat tepat waktu gitu. Dan itu juga otomatis nanti membiasakan di saat kerja itu mau hektik kayak apapun ya stop atau izin untuk sholat tepat waktu gitu. Iya, terus dari tadi kan kebanyakan tuh kalau misalnya ibadah nih Kak Sandi nih, dia untuk dirinya dia yang paling utama, karena menurut kita ya sampai saat ini tuh paling utama di dalam rumah tangga itu adalah suaminya gitu. Jadi istri itu fitrahnya tuh ngikut gitu. Jadi kalau misalnya suaminya tuh berusaha untuk baik, berusaha untuk memperbaiki ibadah, insya Allah tuh istrinya ngikut gitu. Jadi kita juga jadi perempuan juga harus sadar kalau suaminya udah mulai belajar baik kan ya, kita juga harus ngikut gitu. Jangan mentang-mentang apa ya suaminya baik terus kita merasa apa Kak, yang perempuan merasa itu kan tanggung jawab suami kayak ya udah gitu. Enggak. Nah jadi ya mungkin laki-laki lah yang lebih duluan gitu. Jadi dia yang memberikan contoh sholat di tepat waktu, dia yang punya tanggung jawab atas itu semua. Nah kita sebagai perempuan harus
pertama mendukung, mendorong, ya kita juga harus patuh dan ikut, jangan malah kitanya malas-malas kayak gitu. malah Tapi diserahkan. fondasi utamanya tuh tetap laki-laki ya, tetap utamanya tuh tetap suami gitu. Dan juga kebetulan aku sama istri juga sering ngobrolin kalau nggak cuman aku yang harus nasehatin, ngingetin istri, tapi aku juga minta untuk istri juga ngingetin gitu ya. Dan kan bukan kebanyakan, khawatirnya itu tuh istri tuh nggak enak kalau misalnya ngasih tahu suami gitu ya. Jadi aku menyampaikan kalau apa-apa tuh tolong diingatkan gitu. Kalau tahu apa-apa hal-hal baru, ceramah atau apa, mungkin bisa sharing gitu. Itu yang sudah kami usahakan untuk membiasakan itu. Ya alhamdulillahnya kalau untuk sholat 5 waktu ini kan kebetulan karena Ramadan ya, kebanyakan tuh jadi lebih apa ya Kak, waktu tuh jauh lebih fleksibel ya. Ada apa ya, kakak kerja juga ada kelonggaran gitu. Biasanya kalau hari-hari biasa tuh kan orang tuh kayak skeptis gitu ya, baru azan langsung sholat tuh kayaknya orang-orang tuh ngeliatnya tuh aneh gitu. Tapi karena ini Ramadan tuh jauh lebih apa sih Kak, iya nggak sih Kak, jauh lebih ya memang sudah seharusnya gitu karena ini Ramadan gitu. Jadi mudah-mudahan ini tuh nanti kita jadi terus berlanjut istiqomah lah. Iya sampai luar Di luar Ramadan. Amin. Amin ya Bro, amin. Dan yang terakhir nih, ini semangat banget sih ya. Aku terutama sebagai perempuan ya, yang dulunya tuh pengen melakukan ini tapi nggak bisa karena nggak dibolehin. Dan wajar nggak dibolehin. Dan ini nih adalah itikaf. Jadi dulu Kak Sandi itu tuh sebelum nikah dia tuh sering banget itikaf, apalagi waktu masih tinggal di asrama, waktu di sekolah ya Kak, sering itikaf. Nah aku tuh ngeliatnya tuh kayak enak ya gitu, kayak ibadah gitu. Sedangkan kalau aku sendiri tinggal sama orang tua nggak boleh gitu, karena ya banyak kekhawatiran ya, 10 hari di luar dan orang tua tuh wajar aja kalau khawatir, misalnya masjidnya jauh dari rumah gitu-gitu, atau misalnya orang tua kan nggak bisa ya untuk ikut itikaf juga karena mereka bekerja kan gitu. Nah jadi ya nggak apa-apa ketika kita belum menikah, perempuan belum bisa itikaf, nggak masalah, karena nanti mudah-mudahan diberikan jodoh yang baik sama Allah, nanti ketika menikah jadinya bisa gitu ikut itikaf kayak gitu. Dan mumpung pada saat ini kita belum punya anak, jadi masih bisa. Nggak tahu nanti kalau misalnya tahun depan sudah dikasih rezeki anak, belum tentu bisa itikaf, tapi ya selama ini bisa, kita nikmatin dulu untuk itikaf. Dan tentunya juga kami menyesuaikan gitu loh. Kalau misalnya dulu waktu aku itikaf itu kan memang misalnya kayak 10 hari terakhir ya, 10 hari terakhir itu full, jadi bawa baju untuk ya sekitar 10 hari gitu ya, jadi bawa baju terus makanan juga kadang. Nah itu tuh selama 10 hari. Nah tapi untuk sekarang aku juga kerja ditambah sama istri, dan kita juga dapat pengetahuan baru gitu ya, ternyata itikaf itu tuh istilahnya bisa disesuaikan gitu, nggak yang benar-benar sampai 10 hari terakhir, 3 hari terakhir yang full 24 jam di masjid gitu. Jadi kita bisa menentukan mungkin pada saat malam. Nah dan ini kita coba untuk di weekend ya, di weekend, dan semoga aja berjalan lancar. Dan misalnya kita dari sebelum maghrib gitu, jadi buka puasa di sana, nanti sampai sholat tarawih gitu ya. Habis mungkin sampai sholat tarawih sampai berapa lama baru kita pulang gitu. Iya, itu kalau di weekendnya ya Kak. Di weekend. Kita tahun kemarin itu sudah nyobain. Jadi gini teman-teman mungkin bisa cari referensinya ya. Jadi kan itikaf itu kan baiknya di 10 hari terakhir ya, dan banyakan itu tuh full gitu. Nah ternyata tuh ada excuse untuk yang misalnya kayak Kak Sandi contohnya, kan dia kerja dan baru libur itu di H-2 lebaran Ya, cuti bersama. Iya, baru liburnya tuh gitu kan, sedangkan itu udah mau habis kan. Kalau ngambil cuti untuk 10 hari ya nggak memungkinkan, karena kita juga harus ngambil cuti untuk lebaran gitu kan ya. Nah jadi ternyata tuh bisa dimaksimalkan yang kita mampu. Nah tahun kemarin kita tuh udah coba, dan kita karena kita mepet sama pulang, kita mampunya tuh cuma 1 hari, satu malam doang. Nah itu tuh baru habis maghrib, baru kita pulangnya subuh itu pulang. Tapi pada saat apakah kita terus itu kayak
kurang, maksudnya kurang afdol gitu, kita merasanya sih enggak ya pada waktu itu ya, karena sepanjang malam yang kita punya itu kita ngerasa penuh gitu dipakai ngaji, jadi kita melepaskan dunia dalam satu malam itu untuk nggak terlalu main HP gitu, tidur cuma secukupnya doang gitu, dan banyak beribadah, banyak berdoa, banyak ini dan kita waktu itu kemarin tuh di Masjid Istiqlal. Dan itu tuh alhamdulillah itu cukup untuk kita gitu, punya pengalaman untuk iktikaf. Dan tahun ini meskipun juga tetap belum bisa ya 10 hari itu ya kita maksimalkan yang kita bisa gitu. Jadi jangan kecil hati kalau misalnya nggak bisa full ya kayak. Dan ini juga guys, jadi apa istilahnya, pilih itu tuh ke masjid yang rame gitu loh. Karena kalau misalnya sendiri ke masjid yang dekat rumah atau apa, mungkin jadinya kayak nggak ada teman atau apa. Kita jadi milihnya kemarin di Istiqlal, lumayan jauh dari rumah, tapi memang mendukung gitu loh, support untuk itikaf gitu dari pihak masjidnya, dan rame gitu. Jadi ibaratnya kayak nggak merasa khawatir karena baru pertama kali itikaf di sana gitu. Mungkin itu kayak sekedar tips gitu kan. Tapi banyak juga kok Kak sekarang tuh yang masjid-masjid dekat rumah, yang mungkin di teman-teman juga banyak deket-deket rumah teman-teman itu ada yang paket-paket itikaf gitu loh Kak. Jadi nanti daftar mau Bukan ikut, paket bayar ya? bukan, nggak bayar sih, kebanyakan sih nggak bayar ya. Tapi itu tuh maksudnya supaya bisa ikut itikaf secara full gitu loh. Ada kurikulumnya kali gitu. Oh iya lebih ke ada kurikulumnya. Nah itu mungkin teman-teman bisa lihat. Tapi karena itu sunnah ya, jadi jangan terlalu dipaksakan, sebisanya aja, karena yang penting tuh kan kita apa sih Kak, yang kewajiban dulu. Kalau misalnya memang ada teman-teman yang misalnya kerjanya lembur sampai malam ya kan, atau shiftnya sampai pagi kan nggak bisa, dan itu nggak apa-apa gitu. Karena kebetulan kayak kita aja yang misalnya itunya 10 hari, kita ambil 1 hari, ya udah kita syukuri yang 1 hari itu aja. Dan sekali lagi juga ini karena di orang tua aku sendiri juga itikaf itu belum terlalu gitu loh, enggak. Jadi ini tuh karena memang sudah berumah tangga sendiri, jadi bebas aja gitu ngajak istri ya mau juga ya kita nyoba gitu. Alhamdulillahnya semoga aja lancar, yang tahun ini bisa lebih maksimal gitu. Ya, amin ya Om. Oke, mungkin itu ya, ada tambahan lagi? Udah sih, mudah-mudahan kita semua dilancarkan sampai hari terakhir Ramadan nanti, kita bisa ketemu Lebaran. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya kita diterima Allah. Amin ya Bro. Amin. Semangat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.